Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Jambang 4, Bapak Sadang SPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang Masya Allah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan, atas support, dan atas bantuannya selama ini. Kali ini Bapak, saya mohon izin untuk menyampaikan materi yang telah saya pelajari pada kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor, terutama pada materi budaya positif, yaitu pada modul 1.4. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul. Terutama sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu guru sudah mau bersedia membantu saya. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada keluarga maupun kepada sahabatnya, karena beliau adalah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan yang nantinya pastinya akan kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Oke, baik, ini mohon izin Bapak, bukannya ini saya hanya menyampaikan kembali apa yang sudah saya pelajari sebelumnya, jadi cuma sharing, cuma berbagi. Mudah-mudahan apa yang telah saya pelajari pada kegiatan pendidikan guru penggerak juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa diimplementasikan di kelas masing-masing. Nah, tapi sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya ingin Bapak, Ibu, teman-teman semua, Bapak coba untuk dibuka genggaman tangannya. Coba bayangkan di genggaman Bapak, Ibu semua, Ibu harus menggenggam rahasia yang sangat bernilai untuk Bapak Ibu semua, sebuah rahasia yang sangat berarti, yang sangat berharga. Coba genggam rahasia tersebut, genggam sekuat tenaga, kemudian datang, entah itu teman, entah itu saudara, berusaha untuk mencoba membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Mereka mulai membujuk, merayu, mengiming-imingi, bahkan mulai mencaci, menghardik, membentak, mengintimidasi. Bahkan ada yang datang memberikan sesuatu, tujuannya agar Bapak Ibu membuka genggaman tangan itu. Kira-kira jika Bapak Ibu ada dalam posisi seperti itu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Tetap bertahan, tetap menggenggam. Kira-kira ada yang lain jawabannya? Tetap menggenggam atau ada yang dibuka? Rahasia pribadi harus tetap digenggam ya Pak, harus tetap kita pertahankan. Nah, iya betul. Nah, dari kegiatan ini boleh dibuka. Nah, dari kegiatan ini kita dapat melihat seberapa kuat pun pengaruh yang datang kepada kita untuk membuka genggaman kita. Jika kita tidak mengizinkan kita membuka tangan, maka tangan kita tidak akan terbuka. Jadi, yang mengontrol genggaman tangan kita, yang mengendalikan genggaman tangan kita adalah kita sendiri. Sekuat apapun pengaruh dari luar, kalau kita tetap mempertahankan, tidak akan terbuka genggaman tangan kita. Nah, hal ini yang akan kita pelajari kali ini Pak, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Dr. William Glasser dalam Control Theory yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Choice Theory. Beliau meluruskan
beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, terutama kita kepada murid-murid kita di kelas. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kadang kita di kelas kan merasa kita bisa mengontrol murid. Kita di kelas kadang merasa kita bisa mengendalikan murid. Kita bisa mengendalikan murid karena murid mengizinkan dirinya dikendalikan. Itu adalah miskonsepsi pertama tentang makna kontrol. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermakna. Penguatan positif baik berupa bujukan, penghargaan, reward, itu adalah termasuk bentuk kontrol. Bentuk cara-cara kita untuk dapat mengendalikan, untuk dapat mengontrol perilaku anak-anak. Kadang kita merasa bahwa bentuk-bentuk penguatan positif ini akan efektif, tapi justru mungkin memang efektif, tapi dampaknya tidak akan bertahan lama. Karena biasanya anak hanya akan berperilaku sesuai yang kita arahkan kalau kita beri bujukan, kalau kita beri penghargaan, kalau kita beri reward. Begitu tidak ada penghargaan atau reward, mereka kembali ke perilaku sebelumnya. Itu ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kan kadang kita suka kalau anak berbuat salah, kita membuat dia merasa bersalah, ya kan? Kita merasa bahwa ini dapat menguatkan karakter, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Dengan membuat anak merasa bersalah, kita malah mendorong anak tersebut pada identitas gagal. Kenapa? Karena nantinya anak tersebut malah akan merasa rendah diri. Dia akan merasa, aku adalah orang yang tidak mampu, aku adalah orang yang kurang cakap. Nah, itulah mengapa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya tidak efektif untuk menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang selanjutnya, yaitu bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa anak-anak. Nah, kita sebagai guru biasanya kita, saya ini punya kuasa untuk mengontrol, saya punya kuasa untuk mengendalikan. Nah, memaksa ini juga tidak efektif untuk jangka waktu yang lama. Karena dengan memaksa, nanti di akhirnya malah akan dapat memunculkan hubungan permusuhan di antara murid. Karena biasanya akan timbul dendam di hati anak-anak kita. Nah, ini adalah beberapa ilusi tentang makna kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah merubah cara pandang kita, merubah paradigma kita sesuai dengan filosofi dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid kita agar murid kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita sebagai guru menghamba kepada murid. Artinya kita menyediakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang kita lakukan harus berfokus kepada murid-murid kita. Tujuannya agar murid kita dapat mengembangkan potensinya, mengembangkan bakat-bakatnya tanpa merasa sedang dipaksa. Nah, ini bentuk perubahan paradigma, bentuk perubahan cara pandang. Kalau dulu kan kita mengenal teori stimulus respon. Nah, pada teori stimulus respon, biasanya kita memandang realitas kebutuhan semua orang itu sama. Semua orang memiliki gambaran yang sama, semua orang memiliki pandangan yang sama, melihat dengan cara yang sama. Dan kita pun berusaha untuk membuat orang, terutama di sini di kelas adalah murid-murid kita, membuat murid-murid kita berpandangan sama seperti kita. Nah, ini berbanding terbalik dengan teori kontrol. Di teori kontrol, kita memandang semua kebutuhan berbeda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran tentang masa depan yang berbeda. Dengan itu, kita akan berusaha memahami pandangan dari orang lain tentang dunianya. Pada teori stimulus respon,
hal-hal buruk, perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol kita percaya bahwa setiap perilaku, setiap tindakan itu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, yang pada akhirnya di stimulus respon itu akan berujung pada metode atau model berpikir menang kalah. Yang salah harus membayar kepada yang korbannya, ya kan? Yang bersalah membayar ganti rugi kepada korbannya. Berbeda dengan teori kontrol, nantinya akan anak-anak itu kita giring agar memiliki pola pikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Yang korbannya mendapatkan ganti, sementara yang melakukan pelanggaran dapat mendapatkan pelajaran untuk memperbaiki perilakunya. Selanjutnya bagaimana kita mengembangkan potensi sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Salah satunya adalah dengan menerapkan budaya positif. Ini yang sudah kita lakukan, yaitu dengan melakukan pembiasaan hal-hal baik yang sudah kita lakukan, misalnya sholat duha berjamaah, ya kan, misalnya dengan penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dan yang paling penting adalah dengan keteladanan dari guru-guru, bagaimana bersikap yang santun, bagaimana saling menghargai sesama teman. Terutama itu ada kuncinya ada di guru sebagai teladan yang menuntun kodrat anak-anak kita. Nah, selanjutnya yang muncul pertanyaan, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk menanamkan budaya positif terutama di lingkungan sekolah kita? Nah, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Seperti apa disiplin positif itu? Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri anak-anak itu sendiri. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita menumbuhkan nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai baik yang nantinya akan mendorong perilaku anak itu sendiri. Jadi setiap perilaku anak itu tidak didasarkan atas perintah dari guru karena takut dihukum karena tidak sesuai aturan, tapi didasarkan dari dorongan dari dalam dirinya sendiri. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, sesungguhnya disiplin yang kuat adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri atau self-disiplin. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita mengontrol, kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Ini tujuan untuk kita menerapkan disiplin positif kepada anak-anak. Yang pertama adalah agar anak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Bagaimana anak menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada anak itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Nilai-nilai yang merupakan nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, dan lain-lain. Nah, salah satu nilai kebajikan yang saat ini kita tumbuh kembangkan kepada anak-anak, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya, kira-kira kita pernah tidak mempertanyakan kepada diri kita sendiri, mengapa kita melakukan sesuatu? Pernahkah kita melakukan sesuatu
hanya karena untuk menghindari hukuman? Sering ya kebanyakan ya. Takut melanggar aturan, takut kena hukum. Nah itu kebanyakan motivasi yang mendasari setiap perilaku kita. Nah menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dari ketiga motivasi perilaku ini, motivasi yang pertama dan kedua, kira-kira ini motivasi dari luar apa dari dorongan dari dalam? Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu kira-kira dorongan dari luar apa dari dalam diri kita sendiri? Dari dalam diri. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi kita hanya berbuat kalau ada yang tahu. Iya, kalau orang lain tahu kita melanggar aturan. Tapi kalau orang tidak tahu kita melanggar aturan, bisa jadi kita tetap melakukannya. Begitupun yang kedua, kita akan melakukan sesuatu kalau kita mendapat imbalan atau penghargaan. Kalau tidak ada imbalan, kalau tidak ada penghargaan, ya kita tidak melakukannya. Nah, ini 2 motivasi ini adalah motivasi atau dorongan untuk berperilaku yang berasal dari luar diri kita. Dari luar diri kita. Nah, yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan atau kita melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri, ini yang merupakan motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Oke, selanjutnya untuk dapat lebih memahami tentang motivasi perilaku manusia, coba kita baca ada kasus, ada sebuah peristiwa mungkin yang bisa kita ambil pelajarannya agar kita dapat lebih memahami apa itu motivasi perilaku. Nah, baik, saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sanggup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan yang dilakukan Pak Seno? Tidak. Nah, kira-kira mengapa? Tindakan Pak Seno terhadap Iva itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Ya. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Mengapa ya kira-kira ini hukuman? Untuk mengetahui ini, untuk mencari tahu ini, kita bisa melihat di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan ada alternatif lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan restitusi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu kan bisa berupa fisik atau verbal, ya kan? Verbal misalnya dengan kata-kata yang membentak, menghina, menjudge, menyalahkan. Nah, kira-kira kalau anak kita dibentak, kita menjudge anak itu, kamu lagi, kamu selalu salah, kira-kira akan timbul rasa sakit hati tidak pada anak? Nah, ini hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi sehingga akan menimbulkan ketidaknyamanan kepada murid untuk waktu yang lama. Nah, kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus dia lakukan karena atas perbuatannya. Jadi sesuatu harus terjadi.
Konsekuensi juga menimbulkan ketidaknyamanan, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Nah, sementara pada restitusi kita lakukan dengan bekerja sama dengan siswa. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa. Caranya kita membimbing siswa untuk dapat menyadari kesalahannya. Kemudian kita membimbing siswa untuk mencari pilihan-pilihan atau alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Hal ini terbukti dapat menguatkan murid dalam jangka waktu yang lama. Hukuman, kalau kita sering memberikan hukuman, juga ternyata dapat memicu perilaku pasif agresif kepada anak-anak. Nah, ciri-ciri guru yang suka memberi hukuman adalah biasanya dia akan sering berkata, peraturannya apa? Kamu sudah tahu peraturannya, kenapa kamu melanggar? Kamu salah melanggar peraturan. Nah, biasanya guru langsung menjudge anak kalau dia itu bersalah. Sedangkan pada konsekuensi, guru tetap menanyakan aturannya. Apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Nah, itu pada konsekuensi biasanya. Nah, sedangkan pada restitusi, guru akan menanyakan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi kita membimbing anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, untuk lebih memahami, kita bisa sama-sama mencoba mencari tahu mana yang termasuk hukuman, manakah yang konsekuensi. Nah, kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol. Hukuman. Yang terakhir nih, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Nah, kita lihat. Nah, ternyata yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, yang kelima konsekuensi, dan yang terakhir itu juga hukuman. Ya, udah luar biasa berarti ya pemahaman kita walaupun sambil ngantuk udah siang-siang gini tetap fokus berarti ya. Buat si Adi sudah berlaku. Kalau kelas 3 sih Oke. Nah, kalau tadi kan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita kan kadang guru itu suka memberikan penghargaan, baik berupa ucapan maupun memberikan sesuatu, misalnya poin, bintang. Termasuk saya sampai saat ini, saya masih memberikan sistem poin kepada anak-anak. Nah, coba sekarang kita akan melihat bagaimana sih dampak kalau kita memberikan penghargaan kepada anak. Ini ada satu kasus lagi yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Nah, coba saya bacakan kembali. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar
mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti ini? Kurang komunikasi, karena tidak ada hadiah. Ya. Dengan Bu Anas, anak-anak rapi karena dikasih stiker bintang, karena dikasih hadiah. Nah, begitu dengan Pak Heru tidak tahu ada stiker bintang, jadi Pak Heru tidak memberikan hadiah, sehingga anak-anak yang sudah biasa diberikan hadiah, begitu tidak ada hadiah lagi, mereka akan kembali ke perilaku sebelumnya, yaitu tidak rapi dan tidak tertib. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata pemberian hadiah, pemberian reward ternyata tidak efektif untuk menguatkan perilaku anak, untuk menguatkan karakter anak, untuk menguatkan nilai-nilai yang kita harapkan ada pada anak. Nah, ini mengapa penghargaan itu bisa menghukum anak. Yang pertama, ini berdasarkan riset yang telah dilakukan, ternyata penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Misal di kelas ada anak yang pintar bisa jawab, kita kasih reward. Anak yang tidak dapat reward akan iri, siri, akhirnya menimbulkan perselisihan. Iya, karena rasa iri akhirnya perselisihan antara murid. Ya kan? Reward juga dapat menciptakan persaingan di dalam kelas. Bahkan anak yang tidak pernah mendapatkan reward pada akhirnya akan berhenti untuk mencoba. Karena dia tahu dia tidak akan pernah mendapatkan reward. Jadi malas, jadi malah tambah semakin malas untuk anak-anak yang merasa memang dirinya tidak sanggup, tidak akan dapat reward itu. Nah, selanjutnya penghargaan juga mengurangi ketepatan. Selain mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas serta mematikan kreativitas. Ini berdasarkan studi yang dilakukan pada anak-anak yang lomba puisi. Begitu dikasih reward, justru kreativitasnya berkurang. Justru ketepatannya, anak-anak yang sering diberi reward justru lebih sering melakukan kesalahan, dan kualitas dari yang dia kerjakan pun ternyata malah menurun. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat menguatkan nilai-nilai kebajikan kepada anak? Bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif kepada anak? Nah, salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, coba perhatikan. Di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa? Untuk apa ada peraturan itu? Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai inilah, nilai kesehatan, nilai keselamatan, ini merupakan nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada anak. Dengan mengetahui nilai-nilai ini, kira-kira anak akan lebih mematuhi tidak daripada kita harus paksa mematuhi aturan yang dia tidak tahu tujuannya untuk apa. Kira-kira mana yang lebih efektif? Kita paksa mengikuti aturan atau kita berikan pengertian tentang nilai-nilai apa sih yang dituju dari keyakinan kelas tersebut? Nah, kira-kira mana yang lebih efektif, peraturan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Nah, ini tidak boleh berlari di lorong. Itu kan peraturan. Biasanya peraturan itu menggunakan kata-kata tidak boleh, dilarang membuang sampah, jangan, ya kan? Jangan berisik di kelas, jangan berlari-lari di kelas. Nah, kalau pada keyakinan kelas kita merubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata positif. Contoh, tidak boleh berlari di lorong, kita ubah menjadi berjalanlah dengan hati-hati
saat berada di lorong. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berlari-lari saat di kelas. Kira-kira bisa kita ganti dengan apa? Kalau tidak mengganggu teman, kira-kira nilai kebajikannya apa? Tidak mengganggu teman. Saling menghargai, menghormati. Tidak berlari-lari di kelas juga termasuk ya, saling menghargai, menghormati. Jadi kita bisa ganti yang awalnya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Saling menghargai sesama teman misalnya. Nah, untuk lebih memahami, kita bisa mencari tahu nih kira-kira nilai kebajikan mana yang terkandung dalam peraturan ini. Nah, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira ini nilai kebajikannya apa? Kan nilai kebajikan itu banyak, saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, saling menghargai. Kira-kira ini apa? Iya, kembalikan barang pada tempatnya. Kira-kira nilai yang mau dituju tuh nilai yang mana ya? Disiplin. Kalau dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikan yang ingin dituju menghargai, saling menghargai. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai, aturan, taat aturan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini kira-kira untuk apa? Iya, dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira untuk apa ya? Kalau misalnya narkoba itu kira-kira iya berundang-undang. Kalau kita mengkonsumsi narkoba kira-kira dampaknya apa? Merusak. Iya, merusak badan. Berarti nilai yang dituju apa nih? Kesehatan misalnya. Kalau bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Membuang sampah pada tempatnya, disiplin. Kebersihan, itu juga bisa ya, kebersihan. Nah, untuk mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas, pertama kita harus mencari tahu dulu nilai keyakinan yang ingin dituju. Baru kemudian kita merubah kata-kata peraturan itu menjadi kata-kata yang positif sehingga bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang motivasi, perilaku yang mendorong, motivasi yang mendorong perilaku setiap orang, ya kan? Tapi meskipun kita sudah membuat peraturan atau keyakinan kelas, tetap saja masih ada siswa yang melanggar. Nah, kira-kira mengapa siswa itu melanggar? Siswa melanggar aturan atau melanggar keyakinan karena ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, bisa jadi dia melanggar, melakukan perbuatan yang tidak sesuai. Nah, kelima kebutuhan dasar tersebut, yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selain itu juga berkaitan dengan kebutuhan biologis yang merupakan bagian dari proses reproduksi. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup juga berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok dan tetap terhubung dengan orang lain. Nah, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi biasanya anak-anak yang kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi itu suka mengganggu teman,
suka mengintimidasi teman, kasus-kasus bullying, perundungan yang terjadi karena anak tersebut kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai sesuatu. Anak merasa menjadi kompeten, anak merasa menjadi terampil atau diakui atas prestasi dan keterampilan yang mereka miliki. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan itu merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, lagi untuk pemahaman kita, coba bagaimana nih? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa nih? Nggak seru katanya kelasnya. Senang ya. Iya, kebutuhan akan kesenangan. Nah, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ingin dipuji, berarti ingin diapa? Disayang, ingin disayang, ingin diterima. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa ya? Bosen, kebebasan misalnya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira ini kebutuhan akan apa ya? Kesel nih, iya, gambarnya dibilang jelek sama bu guru. Ini kira-kira kebutuhan akan penghargaan. Iya, yang 5 tadi. Nah, coba kita lihat nih, kira-kira kebutuhan akan yang mana ya? Kalau dia merasa, iya, dia kan merasa sebenarnya dia mampu, gambarnya bagus, tapi dibilang tidak bagus sama gurunya. Kira-kira ini kebutuhan yang atas apa nih? Kebebasan, misalnya penguasaan. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya. Yang pertama itu kesenangan, betul. Yang kedua kasih sayang, sudah sesuai, berarti Bu Nida udah keren. Yang ketiga kebebasan, dan yang keempat penguasaan. Nah, itu adalah kelima kebutuhan dasar pada manusia. Nah, lantas kita sebagai guru, apa yang dapat kita lakukan? Di mana biasanya kita berdiri? Posisi kita sebagai apa nih di kelas biasanya? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan di kelas. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru bisa jadi berada pada posisi teman. Yang keempat, pada posisi pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, apa yang membedakan dari kelima posisi kontrol tersebut? Untuk lebih memahami 5 posisi kontrol ini, mari kita simak satu tayangan video yang akan mudah-mudahan nantinya akan membantu kita untuk lebih memahami tentang kelima posisi kontrol ini. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 50 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi
saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar pulang tetap gak kekenjang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam. Akan berobat. Ngelewatin jam Bu. Ya sudah sangat. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara Naren. cenderung Kamu bersenang terlambat lagi Naren. Ya Murid Tuhan Naren. akan merasa Kamu senang senang ya bikin ibu susah ya? cocok dengan guru. Kalau kamu terlambat Identitas yang lagi. tercipta Nanti adalah ibu yang susah sekolah nak. Bisa Namun, kayak gini di dengan anak kamu. eksternal, Gimana ada ini? faktor ketergantungan dari murid kepada orang Maaf Bu. di sini guru absen sehingga di lain Kamu waktu suka ya murid kuliah bisa sama berpikir kepala murid, sekolah. namun hanya pada Terus, orang sekarang ibu harus tulis apa ini ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan melakukan lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Selamat pagi Saya Bu. cepat Naren. Maaf ya Apa Bu. peraturan sekolah kita? Kita harus posisi di pembuat sekolah jam pasal 7. salah Iya, berbicara dengan sekarang nada sudah datar jam 7. cenderung lembut. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam Memandang istirahat dirinya selama sendiri 20 menit. merasa tidak Iya benar, konsekuensinya bisa. Jadi nanti jam 9.30 pastikan berangkat. Kamu harus tidak terserah salah. Jangan juga sabar. yang besar dan Baik, tidak Bu. akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu meninggalkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Selamat pagi Kok Bu. terlambat sih? Selamat pagi Naren. Iya Bu. Maaf Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Iya, Jadi, sekolah masuknya jamnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sealarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Yang pertama, yang menghukum. Guru yang berada di posisi penghukum bisa memberikan hukuman baik fisik maupun verbal. Biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya ya seperti ini. Kita lihat kalau misalnya lagi menghukum, nah, kelihatan marah, matanya melotot, jarinya sering menunjuk-nunjuk misalnya. Nah, kalau guru yang suka berada pada posisi pembuat merasa bersalah nih, biasanya pada posisi ini guru bersuara lembut. Biasanya guru itu suka menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, dan biasanya guru akan menggunakan kata-kata agar anak itu merasa bersalah. Betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah guru pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid. Guru pada posisi teman bisa berdampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif. Positifnya apa? Guru jadi dekat dengan murid-muridnya. Tapi negatifnya biasanya anak menjadi acuh kepada gurunya, dan biasanya ia kurang menghargai, kurang sopan. Nah, itu pada posisi teman. Ada positifnya juga ada negatifnya. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, pada posisi pemantau, guru selalu mendasarkan perilaku anak pada peraturan yang ada, serta konsekuensi yang harus anak lakukan jika anak melanggar peraturan tersebut. Biasanya guru pada posisi pemantau ini berkata dengan nada yang datar. Nada datar, ekspresinya juga datar. Jadi guru berusaha mendekat pada murid tapi tetap menjaga jarak. Jadi tidak terlalu dekat, sehingga tetap ada rasa hormat murid kepada gurunya. Nah, selanjutnya adalah posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi guru berkolaborasi, bekerja sama. Guru akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid untuk mencari solusi atau pilihan-pilihan alternatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan
yang telah dilakukannya. Nah, ini posisi 5 kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, biasanya pada penghukum itu suka menghardik, suka menunjuk-nunjuk, suka menyakiti, menyindir. Sedang pada pembuat rasa bersalah, biasanya gurunya itu suka berceramah dan suka mengatakan, kamu seharusnya begini, karena kamu begini, kamu tahu tidak, kamu sudah mengecewakan ibu. Biasanya seperti itu. Sedangkan pada posisi teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya walaupun anaknya salah, oh, kenapa kamu tadi terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata kamu tidak mengerjakan tugas karena ini. Jadi guru mencari alasan untuk muridnya ketika muridnya membuat suatu kesalahan. Sedangkan pada posisi pemantau, guru selalu menghitung dan mengukur. Melalui apa? Melalui peraturan kelas. Sedangkan pada manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk apa? Untuk menggali, untuk membuat anak itu sadar, menyadari kesalahannya, dan untuk membuat anak untuk mencari alternatif solusi dari tindakannya. Nah, kira-kira nih kalau ada pertanyaan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kira-kira ini di posisi mana nih? Ibu kecewa sekali, membuat rasa bersalah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Misalnya nih, kira-kira nih di posisi apa nih kalau kayak gini? Penghukum, betul, ini ada di posisi penghukum. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Misalnya ini ada di posisi mana ini? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu? Ini kira-kira, ini bahasanya nadanya formal, pemantau. Nah, yang selanjutnya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, kira-kira ini di posisi mana? Manajer, betul, manajer. Nah, kalau yang ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Nah, ini pada posisi teman. Nah, ini salah satu ciri. Iya, besok. Nah, ini salah satu ciri untuk membedakan ada di mana sih posisi kita di kelas. Iya. Nah, kira-kira. Nah, guru pada posisi manajer itu kadang kita bisa kembali saat kita menjadi manajer, kita bisa kembali pada posisi teman atau pada posisi pemantau. Jadi kita bisa kondisikan kapan kita harus berada pada posisi teman, kapan kita harus berada pada posisi pemantau. Nah, ini dia. Betul. Nah, untuk dapat tadi, ternyata hukuman dan konsekuensi itu tidak efektif untuk menguatkan anak. Nah, ada pun alternatif solusi yang bisa kita lakukan untuk menguatkan karakter anak, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih kuat. Nah, ada 3 langkah dalam melaksanakan restitusi yang kemudian dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada langkah yang pertama, menstabilkan identitas, itu adalah tujuannya untuk mengubah identitas gagal siswa. Kan begitu siswa melakukan pelanggaran berarti dia ada pada identitas gagal. Nah, menstabilkan identitas adalah mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa mengkondisikan, kita bisa membawa siswa pada suasana hati yang tenang, pada kondisi yang tenang, sehingga siswa bisa membuka hatinya, membuka pikirannya untuk belajar dan memperbaiki kesalahannya dengan bimbingan gurunya.
Nah, indikatornya apa? Indikatornya dapat ditunjukkan. Misalnya, guru berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini adalah contoh-contoh perkataan yang akan dilakukan oleh seorang guru untuk dapat menstabilkan identitas anak. Kemudian setelah anak itu beralih dari identitas gagal menjadi identitas sukses, kita dapat validasi tindakan yang salah. Nah, tujuan memvalidasi tindakan yang salah adalah untuk memahami latar belakang dari tindakan yang dilakukan murid tersebut. Karena sesuai dengan teori kontrol, bahwa meyakini bahwa setiap tindakan, setiap perbuatan itu pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Bagaimana kita bisa memvalidasi tindakan yang salah? Caranya, kita bisa menanyakan kepada anak, atau kita bisa berkata kepada anak, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Ada cara yang lebih baik, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maukah kamu memperbaikinya? Nah, itu adalah cara-cara yang kita lakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, bila kedua proses tersebut sudah kita laksanakan, kita bisa menuju ke tahap selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan yang akan dilakukan anak dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Indikatornya, kita bisa menanyakan keyakinan kepada anak. Keyakinan apa yang kamu percayai? Keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati? Apa kalian meyakininya? Selanjutnya kita bisa menanyakan kepada anak, ingin menjadi orang seperti apa kamu nantinya? Nah, dengan cara restitusi ini diharapkan guru dapat memberikan penguatan kepada murid dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih efektif, dengan tidak menyakiti murid sehingga tidak memberikan dampak negatif ke depannya kepada murid. Karena tujuan dari restitusi adalah menguatkan karakter. Tujuan dari restitusi adalah memperbaiki hubungan. Saat anak melakukan pelanggaran, saat anak melakukan kesalahan, pasti akan ada hubungan yang rusak, akan ada hubungan yang renggang, misalnya dengan temannya. Nah, tujuan dari restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis kasus untuk menambah wawasan kita tentang penerapan segitiga restitusi untuk dapat menangani siswa yang telah melakukan pelanggaran. Nah, ini adalah contoh kasus yang dapat kita pelajari dalam menambah wawasan kita tentang segitiga restitusi. Nah, nanti akan saya bacakan. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan
untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu ini tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu ini bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada kegiatan ada ketidakadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu ini sebagai guru pengganti. Nah, dari kasus ini kira-kira langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Eni? Baik, menstabilkan identitas sudah muncul. Kira-kira dapat dilihat dari bagian mana? Bu Santi memanggil Vivi dan Natalie untuk menanyakan tentang laporan Ibu Eni, untuk menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan. Ya, betul sekali. Bu Santi memanggil Vivi dan Natalie ke kantor. Jadi tidak ditanyai langsung di depan teman-temannya di kelas yang mungkin bisa membuat Natalie dan Vivi itu jadi merasa malu. Tapi yang dilakukan Bu Santi ini sudah bijak ya, dengan memanggil Vivi dan Natalie secara pribadi sehingga bisa membuat Vivi dan Natalie menjadi lebih tenang. Akhirnya membuat dapat menciptakan suasana yang nyaman sehingga Vivi dan Natalie bisa mempelajari kesalahannya, bisa merefleksi tindakannya bahwa apa yang telah dilakukan adalah salah dan mereka mampu mencari alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Betul sekali ya. Jadi yang dilakukan Bu Santi tersebut sudah merupakan langkah dari menstabilkan identitas. Selanjutnya, selain menstabilkan identitas, kira-kira ada langkah lain tidak yang muncul dari apa yang sudah dilakukan Bu Santi? Tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Nah, kira-kira langkah-langkah yang dilakukan Bu Santi yang mana yang sudah sesuai dengan tahapan menstabilkan identitas? Di saat Ibu ini menanyakan alasan kepada mereka, kemudian bertanya apakah mereka ingin memperbaikinya. Ya, betul sekali. Bu Santi memanggil Vivi dan Natalie ke kantor. Jadi tidak ditanyai langsung di depan teman-temannya di kelas yang mungkin bisa membuat Natalie dan Vivi itu jadi merasa malu. Tapi yang dilakukan Bu Santi ini sudah bijak ya, dengan memanggil Vivi dan Natalie secara pribadi sehingga bisa membuat Vivi dan Natalie menjadi lebih tenang. Akhirnya membuat dapat menciptakan suasana yang nyaman sehingga Vivi dan Natalie bisa mempelajari kesalahannya, bisa merefleksi tindakannya bahwa apa yang telah dilakukan adalah salah dan mereka mampu mencari alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Betul sekali ya. Jadi yang dilakukan Bu Santi tersebut sudah merupakan langkah dari menstabilkan identitas. Selanjutnya, selain menstabilkan identitas, kira-kira ada langkah lain tidak yang muncul dari apa yang sudah dilakukan Bu Santi? Ada, yaitu menanyakan keyakinan. Dari kita lihat dari Bu Vivi maupun Natalie mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan di kelas. Terus yang kedua, Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Jadi menanyakan keyakinan juga sudah muncul ya. Jadi ketiga langkah dari segitiga restitusi ini sudah muncul semua. Bu Santi sudah melakukan ketiga langkah, ketiga tahap dari segitiga restitusi ini. Nah, kira-kira tadi kan ada Bu Santi dan Bu Eni. Nah, kalau Bu Eni kira-kira posisi kontrol apa yang saat itu diambil oleh Bu Eni? Posisi sebagai teman. Bu ini mengambil posisi sebagai teman. Nih, kira-kira
dilihat dari mana nih sampai kita bisa mengetahui bahwa Bu Eni mengambil posisi sebagai teman? Suara yang ramah, lembut, misalnya ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah, kalau kalian tidak dikerjakan tugas tolong dibantu ibu ya. Betul sekali, Bu Eni ini nadanya lembut dan gaya bicaranya juga seperti berbicara kepada teman ya. Jadi sudah jelas bahwa posisi yang diambil oleh Bu Eni adalah sebagai teman. Nah selanjutnya, jika Bapak Ibu ini berada dalam posisi Pak Hasan sebagai kepala sekolah, kira-kira Bapak Ibu ini menganggap apa yang dilakukan Bu Santi ini sudah tepat atau bagaimana? Memberikan aspirasi kepada Ibu Santi atas tindakan yang dilakukannya sudah tepat. Dia membantu memulihkan Vivi dan Natali setelah berbuat kesalahan. Nah, itu adalah beberapa materi yang sudah saya dapatkan pada kegiatan pendidikan guru penggerak, terutama pada materi budaya positif. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu semuanya. Semoga sukses. Yang lainnya mengikuti ya. Oke, mudah-mudahan yang lainnya mengikuti. Oke, sekarang udah ada 2 Pak, mudah-mudahan lolos ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Iya, Pak Andres kan udah ini, tinggal nunggu pengumuman. Mudah-mudahan dilancarkan dan mudah-mudahan lolos jadi ada temennya, nggak sendirian lagi. Oke, Bapak. Mungkin sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Bapak, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.